bel wong kono dijak nyambut gawe ngene akhirnya gagal kita ngene ketemu wong ngene gagal wae atau bar ketemu aku kuwi mau aku yang gawe gone sampean kuwi mau Al-Fatihah yang di tengah dewa ya kan tain diulang dari itu terus hajat ke sampean apa sampean lanjutne sing kare dhewe berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kun fayakun kuwi mau terus digawe iki selama ning kono 3 dina lho ta digawe memang ada hasilnya nih. Terus mari ngono dia punya rencana di Kalimantan mungkin saat ini dia di Kalimantan ya alhamdulillah ya aku yakin lah bahwa kalimat-kalimat ning Al-Qur'an iki siji apa lek larang ada yang menjaga ya si kedua memang kita meyakini bahwa ayat iki mau iso nulungi awake dhewe yakin bener insyaallah kok yo gimana aku kedudukan aku belum Pak Kedudukan apa? Dalam hal apa? kedudukan Al-Fatihah ini Kedudukan Al-Fatihah itu gimana? Sebetulnya Al-Fatihah itu adalah diri kita, wujud daripada diri kita sendiri. Karena induk daripada Al-Quran atau kunci daripada Al-Quran itu Al-Fatihah. Kuncinya Al-Fatihah kui bismillah. Kuncinya bismillah kui alif. Kuncinya alif titik ba. Jadi asal mula perkataan atau asal mula daripada kayak contoh tulisan aja lah. Sampean atene nulis apa mesti bermula dari titik dulu. Katene gawe angka 1 lho sampean tetap bermula dari titik dulu. Lek gak percaya praktek nganggo pulpen. Ini contoh ya. Sampean kate nulis angka 1. Mesti kan titik angkat nih. Lah titik. Nah, sama seperti diri kita. Kita ini bermula dari titik. Lalu kemudian kenapa kok bisa seperti ini? Kita punya mata, punya hidung apa segala macam ini tadi. Nah, ya ini tadi titik ini tadi setelah dia berpindah kepada alam rahim atau berpindah kepada kandungan rahim itu di sini kita mengalami yang namanya katakanlah perkembangan tubuh yang tadinya cuma titik di YouTube itu model kok kecepong kok kecepong itu bermula dari satu titik lalu kemudian tumbuh ekor kok kecepong tuh melayu-melayu seperti itu. Nah nanti kita tumbuh tangan tumbuh apa semuanya sampai 9 bulan 9 hari. Kalau sudah 9 bulan 9 hari kita sudah sempurna wujud kita, sempurna menjadi manusia. Nah itu sudah kita siap dilahirkan ke dunia. Nah urung sempurna yo durung iso dilahirkan ning alam dunia. Nah seperti wong keguguran itu kalau menurutku ya karma juga karena dulu dia membunuh akhirnya dia dibunuh. Kan zaman sekarang ini kan ada aja orang yang ibaratnya membunuh anak yang masih nggak berdosa yang nggak tahu apa-apa. Nah, terus di kehidupan berikutnya dia akan lahir ke dunia dibunuh dia. Nah seperti itu. Di mana dia itu dibunuh ya sama orang yang dibunuh tadi. Maksudnya misalkan gini, aku membunuh sampean, lalu kemudian aku mati lahir dari rahim sampean. Gitu. Lahir dari rahim sampean ini tadi belum sampai apa namanya keluar sudah sampean sudah membunuhnya, nggak mau sampean punya anak gitu loh. Modelnya ngono. Jadi diarani reinkarnasi itu pasti. Itu satu. Terus juga kita ini sakjane ya apa kadang-kadang sulit bang kita menjelaskan tanpa kita melihat terlebih dahulu itu. Makanya kadang-kadang andai kata penglihatan ini bisa dipindahkan barang sesaat. Tolong ya Allah pindahkan kepada orang yang nggak percaya itu. Doaku cuma itu. Sekali aja, sesaat aja.
baru nanti akan percaya. Karena dulu tuh gini balik, tanpa aku dulu mengalami yang namanya kematian, aku tuh nggak tahu apa-apa. Dulu aku ki berandal kelompok copet, penggaweanku biyen ning Tegalan. Engko lek ana tangga katene budal, tak calling kanca-kancaku. Wong iku rek budal. Arahe katene rono, kon tak cegah ning kono. Siap, Pak? Aku biyene kelompoke ngono-ngono iku. Alhamdulillah, nglairno anakku sing keri iku. Dikeki mati ya, dituduhno kuwabe alam akhirat ki piye. Jenenge menungso ning alam kubur ki piye. Ning kuburan iku gak ono critane wong mati. Gak ono. Setelah 7 langkah ditinggal pelayat, dia hidup lagi. Nah, hidup lagi itu dia cuma dayanya tinggal 30%, karena yang 70% sifat hidup sudah kembali kepada Allah. Lah kembali kepada Allah ini yang bagaimana? Banyak orang mengatakan setelah mati kita kembali kepada Allah. Tahukah kamu cara kembali kepada Allah ini? Itu nomor 1. Kalau kita nggak tahu, cuma ngomong aja nanti kembali kepada Allah, percuma, nggak akan kembali kepada Allah kalau seperti itu. 1, kita harus mengenal Allah supaya kita bisa kembali kepadanya. Kalau belum mengenal Allah, meskipun kamu mengatakan kembali kepada Allah 100 kali, nggak akan kembali kepada Allah tadi. Yang ada malah gentayangan balik ning menungso. Siji kudu ro dhisik ning Gusti Allah. Ero sak temene ero. Ojo sing ngakon-akon kuwi. Nek sing ngakon-akon kuwi sing jatine Gusti Allah ya aku iki. Wong makrifat akeh-akeh ngono. Di situ dia tidak memikirkan bahwasanya Allah Ta'ala ini tidak sama seperti makhluknya. Loh, kamu masih berdarah loh, dipukul sik kelaran loh, sik loro dipukul. Dibacok sik metu getihe kok ngaku-ngaku Gusti Allah. Kalau memang betul kamu tuh Allah, kamu dipukul nggak mungkin kesakitan, nggak mungkin punya rasa kantuk, nggak mungkin kamu masih makan minum, nggak mungkin masih berdarah. Karena semua yang tadi semua saya sebutkan itu adalah makhluknya Allah Ta'ala. Lah Allah iki sing endi? Tidak terpisah dari diri kita. Ada pada diri kita, tapi yang mana? Kudu diruwi iku. Lek kuwi gak ero, masih kowe ngaku dadi Gusti Allah, ngaku dadi sapa rasa. Mek akon-akon tanpa saksi tanpa bukti. Seperti itu. Penting itu, makanya kita sama orang beribadah sebelum mengenal Allah, ibadahnya sia-sia ibadah. Kenapa? Karena dia tidak tahu ibadah kepada siapa, kan gitu. Katakanlah orang mengatakan kepada Allah, harus tahu dulu. Kayak contoh, aku mau kirim makanan nang Pak Dek misalnya, aku mau kirim makanan ke Pak Dek, tapi aku dengan Pak Dek ini cuma tahu nama, nggak tahu orangnya. Kira-kira makanan yang mau kukirim ini sampai apa enggak? Nggak sampai. Tapi kalau aku tahu orangnya, tahu rumahnya di mana, tahu alamat jelasnya, nyampe toh. Nah, makanya ngaji itu carilah ilmu kepada orang yang pernah ngalami, jangan mencari kepada orang yang hanya tahu kisahnya. Sing tahu ngalami itu penting, karena pengalaman itu adalah guru yang paling sempurna bagi diri kita. Guru penunjuk jalan yang paling sempurna itu adalah pengalaman. Kalau yang seperti ini, guru-guru yang seperti ini itu sebetulnya cuma penunjuk jalan. Perkara sampai dan tidaknya itu tergantung diri sampean. Sungguh-sungguh apa ora? Nah, seperti itu. Lagi contoh, sampe tak nang bermancing. Pandai nang bermancing. Dalane itu sampean liwat kene. Karek sampean budal apa ora? Nek sampean budal ya teko nggon, nek sampean gak budal ya gak teko nggon. Padha karo ngono. Habis. Terus iki gambarane pocong, apa maneh. Ku menunjukkan gambarane dhek sing nalika urip ning alam dunya dhek berbuat ngene. Ku mau berarti gambarane wong iki sifate. Ngene, lek perkara iku biyen aku tahu dites guruku. Tahu dites guruku aku biyen ning Kalimantan. Jadi aku tuh disuruh bertapa ceritanya selama 40 hari. Tapi kalau 40 hari ini tadi kata guruku, kalau memang kamu betul-betul sungguh-sungguh nggak
nggak sampai 40 hari, bahkan 7 hari nggak nyampe sudah lulus. Tanya dulu. Akhirnya karena bermula dari pengalaman matiku, aku ketakutan awalnya, aku keweden, sehingga pesan di dalam orang tua sing waktu aku mati ibarat kata nggowo aku rono-rono nduduno sembarang kali mau pesene mek siji, nek kue pengen selamat, kue pengen nyelametno awakmu, ngaji yo ilmu diri, golek ono sejatine awakmu ki sapa, baru kue iso selamat. Nek kue gurung ero nang sejatine awakmu, ojo arep-arep kue oleh keselamatan. Di situ, karena yang dikatakan selamat itu bukan seperti sekarang ini kita bisa makan minum, kita masih bisa duduk ngobrol bersama, bukan seperti itu. Yang dikatakan selamat sebenar-benar selamat itu ketika kita mati nanti. Apakah jasad kita ini tertahan dalam tanah, apakah jasad kita lenyap dari dalam tanah itu. Nah, sebagaimana kita dilahirkan dari dalam perut ibu kita langsung brul metu. Nah, seperti itu juga kita masuk di liang lahat, brul langsung metu. Begitu diuruki 7 langkah ditinggal pelayat harus lenyap di situ. Sejatine kuburan iki sepurane jorok lho. Emat-emat no tenang. Pesene wong jaman biyen lek nang kuburan nggawa arit. Aja dijeboli loro. Nah. Emat no tenan nang kuburan iku lek pas buka tanah. Bentuke lah koyo barange wong wedok. Maesan kuwi apane wong wedok. Lek biyen iku maesane situ. Iku diarani tenger jarene Anwar Zahid. Nah saiki loro. Lah apa kok loro jarene tenger-tenger. Tenger-tenger iki anggone wong bingung. Kan ngono to. Nah, lek siji patok siji, gambarane barange wong wedok emang padha. Bukake tanah, kene gunduk, kene bolong. Padha apa ora? Kan gitu. Terus iku mang ana tumbuh rumput iku mang ya padha karo rambute kuwi mang. Mangkane pesene wong jaman biyen ojo dijabuti, jare loro. Kongkon gawe arit, kongkon nyusur lek ngreciki kuburan. Iku pesene, aku eling pesene mbakku biyen. Tak renungkan, oh ternyata maksud daripada kubur itu kedudukan di diri manusia, itu jatuhnya di sini. Nah kita keluar dari sini brul tanpa meninggalkan bekas. Nah di situ pun kita harusnya masuk juga harus brul tanpa meninggalkan bekas. Nah cara untuk sampai kepada itu bagaimana? Itu yang perlu dicari. Nyatane kudu ketemu karo jati Gusti Allah. Harus itu. Nomor 1, karena bermula kita daripada zat, kita wajib dan harus kembali kepada zat. Nah, dari zat kita berasal, pulang kita juga kepada zat. Lek gurung ero nang zat, ojo arep-arep iso balik sempurna muksa ilang jasad. Tetap tertahan di dalam tanah. Karena zaman sekarang banyak makrifat, rasanya makrifat, padahal itu masih hakikat. Dia melihat dirinya, mengenali dirinya ini dikira sudah iya-iyanya, padahal bukan. Kalau kita ini mengenal diri sama dengan mengenal Tuhan, tapi ketika kita mengenal Tuhan, sebenar-benar mengenal Tuhan, diri kita ini tidak ada, lenyap. Yang ada apa? Wujudnya. Yang mana? Lah itu yang harus dicari. Untuk melihat atau untuk mengetahui, untuk menyaksikan wujudnya Gusti Allah, kita harus melihat. Nah, yang dikatakan manunggaling kawula Gusti itu menyatunya seluruh alam semesta dengan diri kita, tapi bukan berarti tumbuhan yang awake dhewe, batu-batuan, binatang apa segala macam nempel nang awake dhewe, enggak seperti itu. Kita harus melihat sesuatu itu zatnya yang kita lihat. Nah, zat itulah nanti yang menjadi satu, mewujud menjadi diri manusia. Nah, kita ini enggak cuma melihat zat, karena kita nanti melihat zat itu enggak langsung berbentuk tubuh manusia, enggak. Kita melihat zat ini nanti terhampar luas. Nah, untuk menjadikan, katakanlah supaya zat itu tadi membentuk diri manusia, bagaimana? Ada syahadat tunggalnya. Kita pakai syahadat tunggal yang bagaimana? Syahadat tunggal itu la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, kita akan melihat zat tadi itu berkumpul menjadi satu di sini, di ubun-ubun, di atas ubun-ubun kita. Dia membentuk seperti pusaran angin. Lalu kemudian ketika mengatakan anna Muhammad Rasulullah, itu langsung membentuk tubuh manusia tanpa rupa. Kalau sampean udah pernah kutunjuk apa roh belum?
belum ya. Mudahan nanti malam terang bulan. Kalau nanti malam terang bulan bisa kita melihat. Nah kalau roh itu karena dia putih bercahaya, kita harus memasuki alam kegelapan atau memasuki tempat yang gelap untuk berhadapan sama dia. Kalau sama-sama di alam terang nggak ketok, nggak bisa. Jadi kita menunggu gelap dulu, baru kita bisa bertemu dengan ruh diri kita. Kenapa? Karena ruh diri kita ini sebetulnya putih bercahaya, seperti ya katakanlah seperti asap tapi bukan asap, seperti kabut tapi juga bukan kabut. Dia lebih, roh diri kita itu kedudukannya lebih, karena kedudukannya lebih tinggi, kita nggak bisa menyaksikan di bawah tanah. Kita menyaksikan di tanah gini nggak bisa. Nah, pokoknya nanti kalau sudah praktek sampai pasti tahu lah, nanti kita praktek. Kalau sudah sampai tahu dengan ruh, pertama kita cuma melihat aja dulu, menyaksikan oh ternyata ini ruh, seperti ini ruh. Kedua, kalau sampai sudah bisa berhadapan, sampai bisa ngobrol di siang hari pun, sampai bisa melihat terus sampai nggak perlu nunggu malam, siang hari pun bisa. Yang penting kita ning di situ. Nah, jadi nanti apa namanya, kalau sudah bisa berkomunikasi, siang hari pun kita sudah bisa ketemu juga. Nah, nanti ada itu tanda sepakat di situ, salaman di situ sama ruh diri kita sendiri. Nanti dia mengatakan duluan, itu ruh kita mengatakan duluan, kamu adalah aku. Baru sampai nanti yang nyambut, aku adalah kamu. Sehias kata sudah salaman ini tadi. Barulah nanti itu katakanlah kita mengenal ruh itu sudah sempurna di situ. Tapi itu baru ruh. Nah, sedangkan zatnya Allah Ta'ala kurang lebihnya menyerupai ruhnya Allah Ta'ala, ruhnya diri kita tadi itu. Tapi ruh bukan Allah Ta'ala, ruh ini bukan zat, ruh ini bukan Tuhan, tapi zat yang membentuk, mewujud diri setelah menyatu dengan syahadat tunggal. Dia satu dengan kalimat syahadat tunggal tadi, dia akan membentuk wujud diri manusia sama seperti roh. Cuman kalau roh tadi itu kan putih semua. Nah kalau zat itu tadi nanti cuman, nanti sampean tahu lah, kalau aku jelaskan nanti sampean jadi angan-angan. Nanti sampean harus praktek sendiri, hasilnya baru nanti sampean laporan. Aku melihatnya begini, baru nanti kalau sudah sama berarti sudah sekian kata. Nanti sampean dengan yang lainnya pun ketika bercerita, aku melihat ruh itu begini, aku melihat zat itu begini. Kalau sudah sama, ibaratnya tanpa kita kasih tahu, sampean harus mendapatkan sesuatu hal yang sama yang pernah dilihat oleh kita juga. Gitu. Karena kalau diberitahu nanti akhirnya jadi angan-angan. Akhirnya yang sampean ceritakan angan-angan sampean. Gitu loh, perkara zat tadi. Kalau perkara ruh oke lah, nggak masalah, sudah saya ceritakan. Tapi jangan hanya mendengar cerita saja, sampean harus praktek di situ, harus benar-benar ketemu sesuai dengan apa yang saya ucapkan tadi. Tapi bukan angan-angan, saya nggak mau sampean menceritakan atau melihat angan-angan. Kenapa? Karena angan-angan ini tidak bisa mewujud. Tapi kalau roh ini tadi bisa dipandang oleh mata jahir, bisa disaksikan oleh mata jahir. Gitu. Sebelum orang bertemu dengan ruhnya dirinya sendiri, dia tidak akan mengenali siapa sejatinya diri. Kenapa? Karena sesungguhnya yang mengajarkan kita kepada ilmu ini dan itu ruh diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau guru-guru seperti ini coba penunjuk jalan, sampai dan tidaknya sampai tergantung kesungguh-sungguhan. Seperti itu. Makanya jangan menyalahkan, katakanlah loh iki apa gurune iki muridnya gak munggah-munggah ya apa iki. Lah kowe sinau apa ora ning omah? Kenapa? Karena sampai datang ke sini setiap hari itu tidak menjamin sampai pandai. Membaca kitab setiap hari tidak menjamin sampai paham. Nah, yang menjamin diri sampai kepada pemahaman ini apa? Yaitu kesungguh-sungguhan sampai mana. Aku belajar sungguh-sungguh. Yang dikatakan sungguh-sungguh bukan berarti sampai rutin dari rumah datang ke sini. Bukan seperti itu. Misalkan 2 minggu sekali sampai rutin datang ke sini. Bukan itu sungguh-sungguh. Yang namanya sungguh-sungguh itu adalah ketika kita berada di rumah guru, modelnya podo karo sekolah, gambarannya ngono kuwi lah. Ketika sampean di rumah, sampean kudu sinau, itulah sungguh-sungguh. Di situ.
kudu sinau. Apapun yang diperlihatkan ke mata sampean ini tadi, apapun yang diperdengarkan ke telinga sampean ini tadi, semua merupakan suatu pembelajaran. Tujuannya untuk apa? Untuk menyempurnakan paham sampean supaya lebih meningkat daripada yang sekarang, supaya lebih sempurna daripada pemahaman yang sekarang. Di situ. Intinya belajar di ilmu tauhid, jangan pernah mencari kesaktian. Ini bukan zamannya perang-perangan kayak dulu lagi. Sekarang ini zamannya menyempurnakan paham. Kalau dulu oke lah, orang punya kesaktian, aku bisa apa ya? Bisa ke sana tanpa kendaraan katakan. Karena memang dulu tidak ada kendaraan. Zamane katakanlah zamane para wali terdahulu, paling terdahulu. Itu sulit kita untuk misalkan ini Jawa Timur mau ke Jawa Barat. Sulit kalau kita nggak punya ilmu itu. Seperti itulah. Sekarang sudah disediakan kok transportasi lengkap. Pekerjaan, duit, dana siap, semuanya siap. Nah itu godaan itu kan. Jadi kesaktian itu sebenarnya cuma alat. Kesaktian itu cuma alat. Jadi jangan sampai kita ini tertahan di kesaktian. Jangan sampai kita bangga karena mendapatkan kesaktian. Jangan. Sebetulnya kesaktian itu justru alat untuk menghancurkan diri kita. Kenapa? Sedikit aja ada rasa sombong dengan apa yang kita miliki di hati kita. Sia-sia yang sudah sampean lakukan berpuluh-puluh tahun, sia-sia. Sampean sing melaku teko Jawa Timur nang Jawa Barat melaku sikil selama 2 tahun, gagal total kabeh. Ada merasa sombong aja sedikit di hati kita itu. Ajur kabeh, gak eman sampean. Nah, sing diarani wong iso ngene-ngene apa maneh sampai dipamerno. Iso katakanlah kesaktian tadi itu disanjung uang, nggak mungkin nggak duwe, ibaratnya lek pemahamannya urung sempurna loh ya, nggak mungkin deh nggak duwe rasa bangga, mesti duwe rasa bangga. Tapi kalau orang itu pemahamannya sempurna, dia tidak apa ya, tidak nggak apa ya, dia nggak bunga krono pujian, krono apa, dia tahu sebetulnya pujian itu adalah sarana untuk menghancurkan diri kita. Nggak zamannya lagi, jadi dibuat semakin simpel sekarang, buat semakin simpel. Pemahaman itu yang utama, karena dengan pemahaman ini kita bisa mengerti segalanya kan gitu. Nah sekarang contohnya lah, orang bikin kue lah, donat misalkan, gak ro carane, gak ro ilmu itu kan cara, gak ro ilmu ya bantat tadi kan. Tapi kalau kita tahu ilmunya, nggak perlu lagi diukur-ukur dengan timbangan lah apa segala macam. Yang seru kok. Ya awalnya memang cara belajar awalnya memang harus dengan timbangan, harus dengan ini. Tapi ketika kita sudah betul-betul memahami, nggak ada gitu. Terus nggak usah ibarat orang berhitung 3 kali 3, nggak usah ngicil luru telu, nggak perlu. Langsung keluar kepala. 3 kali 3 9. Bangkok ndoke wae. Lek gak dijupuk ora.